Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Saat ini di persepak bolaan Indonesia sedang heboh bicara tentang apakah Indonesia bergabung dengan federasi sepak bola di luar AFF atau Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Nah, desakan itu sebenarnya muncul dari persoalan AFF usia 19 kemarin yang bermasalah ketika timnas Indonesia dengan produktivitas gol yang sangat tinggi dan melampaui produktivitas dari Vietnam dan Thailand, namun tidak lolos ke semifinal. Sementara Thailand dan Vietnam diuntungkan dengan aturan head to head. Sebenarnya aturan itu pada saat itu dikritik oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong karena dianggap sebagai aturan yang sudah usang atau yang sudah tidak dipakai. Nah, dengan persoalan tersebut kemudian muncul desakan dari masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, khususnya para netizen yang meminta Indonesia untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara karena dinilai melanggar aturan fair play dan juga menurut mereka tidak terlalu berbobot kita berkompetisi di Asia Tenggara. Nah, ketika misalnya pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur misalnya, kita akan bersaing dengan klub-klub yang boleh dikatakan langganan masuk Piala Dunia. Ya, saya pikir dengan banyak pertimbangan, salah satunya adalah keseriusan PSSI untuk membenah timnas Indonesia secara internal. Jadi kalau kita kemudian lebih melihat faktor eksternal seperti dugaan main mata antara Thailand dan Vietnam atau hal-hal lain di luar persepak bolaan kita, itu saya pikir tidak fair. Kita harus melihat secara ke dalam. Tapi kalau seandainya kemudian PSSI atau Persatuan Sepak Bola Indonesia memang memutuskan untuk pindah ke federasi sepak bola yang lain, ya mungkin bagus juga untuk melihat atau mengukur perkembangan kita, dan kita bisa terpengaruh dengan tim-tim yang levelnya jauh di atas timnas Indonesia. Tapi saya pikir hal itu perlu dipertimbangkan secara matang. Salah satunya adalah kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh federasi yang kita mau bergabung. Apakah mereka menyelenggarakan kompetisi dari usia muda sampai level senior, atau fokus mereka pada level senior saja? Dan kalau mereka hanya menekankan pada level senior, itu satu kerugian untuk timnas Indonesia. Karena di Asia Tenggara seperti yang kita ketahui, usia 16 itu ada kompetisi AFF-nya sampai usia senior. Jadi itu saya pikir di Asia Tenggara itu menjadi satu poin tambahan, poin plus lah lebih, di mana bakat-bakat sepak bola yang usia muda bisa kelihatan dari kompetisi yang dibuat. Nah, saya pikir itu salah satu pertimbangan. Jadi sepak bola jangan diukur dari hasil yang kita mau peroleh saat ini, tapi melihat jangka panjang sepak bola itu sendiri. Saya pikir itu yang lebih penting. Dan
pelatih sekarang ini, Sintayong, melihat sepak bola kita dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena meletakkan dasar-dasar sepak bola, filosofi sepak bola yang paten itu membutuhkan waktu yang lama. Dan semua orang yang dipercaya untuk mengelola sepak bola di tanah air ini, para pemandu bakat, pencari bakat misalnya, atau klub-klub harus menyetarakan atau menyamakan persepsi, dalam arti porsi latihan yang benar, fisik, mental, semua teknik sepak bola harus dilatih dengan benar, sehingga ketika di klub sudah bagus, maka hasil atau outputnya ke timnas akan pasti bagus. Jadi saya pikir kita harus melihat sepak bola secara internal timnas atau klub kita. Jangan mencari kambing hitam di luar. Kemudian yang berikut, saya pikir para pemandu bakat Indonesia harus bekerja profesional mencari bakat-bakat sepak bola sampai ke seluruh penjuru tanah air ini, sehingga semua bakat yang ada bisa dikelola atau disalurkan. Kita tidak tahu orang di ujung Papua atau di NTT, di Aceh, mereka, saya pikir potensi mereka luar biasa. Nah, dulu ketika timnas U19 zaman keemasan Evan Dimas dan kawan-kawan, di situ kita lihat para pemain diambil dari seluruh tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kita lihat di situ, mungkin karena dukungan seluruh rakyat Indonesia, maka para pemain muda itu bermain habis-habisan pada waktu itu, dan kita lihat sendiri stamina mereka bagus, cara mainnya bagus, kompak, passing-passing cepat, aliran bola yang cepat. Mungkin karena pelatih Indra Safri juga orangnya bagus, sehingga hasilnya juga bagus pada waktu itu. Dan itu menjadi U19 yang dibanggakan hingga saat ini. Jadi sebenarnya role modelnya harus lihat cara Indra Safri mengambil atau menyeleksi para pemain timnas. Baik, saya pikir pembicaraan saya soal dorongan dari netizen untuk keluar dari AFF dan bergabung dengan federasi lain, catatan saya demikian dulu. Tetap di channel saya, Diaxilam BP. Saya akan membagikan banyak hal terkait dengan situasi sosial atau sepak bola. Terima kasih.